Guys, welcome back to my channel dan Analog Junkie. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos will come, okay? Sekali lagi terima kasih banyak ya buat yang masih mantengin video-video di channel ini ya. Subscribernya nambah terus, sekarang sudah 4.600-an. Jadi terima kasih buat subscriber baru, selamat datang di channel ini ya. Channel receh ya, yang bahas tentang kaset, film, kemudian piringan hitam, kadang-kadang juga CD dan sebagainya ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang yang ini ya, Casper ya. Jadi kebetulan ini dapat, jadi ada keinginan baru sekarang nyari-nyari PCD lama ya, yang kasetnya juga atau soundtracknya juga ada. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya. Jadi nggak terlalu dicari, dan kebetulan aku dapat beberapa. Jadi kita bahas langsung aja ya. Jadi ya, ini film ini pernah dibahas waktu membahas tentang VCD ya, mengenang VCD. Nah, film Casper ini ya dirilis tahun 1995 kalau nggak salah ya. Ya, benar 1995. Dan waktu itu box office banget ya, terkenal karena CGI-nya atau computer generated image-nya itu termasuk cutting edge atau canggih pada zamannya ya, tahun 95, dan bagus, halus banget ya. Casper sendiri diangkat dari komik, kemudian film kartun dengan tagline-nya Friendly Ghost. Nah, ketika diangkat layar lebar oleh Universal ini ya, banyak ada pro dan kontra ya. Ya, pro-nya tentu saja Casper ini banyak CGI-nya bagus, ceritanya juga bagus, kemudian cast atau pendukungnya ya, pemain-pemainnya ya nggak mumpuni semua. Ada Bill Pullman, ada sini ya Christina Ricci cilik ya, kemudian pengisi suara Casper juga pas, dan settingnya juga keren ya. Namun yang menjadi kontra ini ceritanya yang dark atau gelap gitu ya, dalam artian bahwa ini film anak-anak, film fun ya, dari komiknya, dari film kartunnya, tapi ketika diangkat ya masih tetap fun, tapi membawa isu-isu yang tidak cocok untuk anak-anak. Misalnya ada Lazarus Project gitu, proyek proyek Bapak Casper yang mau membangkitkan lagi orang sudah mati gitu ya. Kemudian ada pembunuhan gitu, menjadi hantu ya. Terus ini kan diceritakan Casper ini lebih bukan ke friendly ghost, tapi lebih ke anak yang sudah mati ya. Kemudian ya dark seperti itulah, tema-tema yang pada masanya tidak cocok untuk anak-anak ya, tapi itu kontranya. Tapi tetap aja ya menjadi laris dan menjadi poin penting film ini ya, dan banyak dipuji dan juga banyak dikritik gitu ya. Nah, mungkin kamu tahu ya kalau film kartun atau komiknya hanya bercerita tentang friendly ghost-nya aja gitu, tidak ada background-nya. Sementara di film ini dikasih background, kemudian kita disuruh bersimpati ketika Casper harus memilih tetap jadi anak-anak ya, mengorbankan diri demi temennya gitu ya, dan harus menjadi hantu selamanya gitu ya. Well, ini PCD-nya dapat juga di flea market, dan aku suka dengan covernya yang unik ya, bukan unik sih, keren gitu ya. Ada Casper ngintip seperti ini, kemudian ada cast-nya Bill Pullman dan Christina Ricci. Nah, harganya kalau waktu dulu barunya 29.000 ya. Ya, ini dijual hanya 2.000 rupiah ya. Oke. Sayangnya kemasan yang seperti ini tidak ada lagi inside covernya, cover di dalamnya nggak ada lagi, jadi nggak butuh, jadi hanya selongsong seperti ini saja ya. Di belakangnya ada sinopsis from director Brad Silberling dan Steven Spielberg ya. Tentu saja Steven Spielberg belakang ini, karena makanya CGI-nya halus dan bagus ya. Ini ada ghost therapist ya, jadi ceritanya ada ghost therapist atau ahli terapi hantu gitu, Bill Pullman yang menghuni rumah baru, ternyata ada hantunya Casper ini. Nah ya, pokoknya bagus lah filmnya ya, box office enak banget nontonnya. Oke. Oh iya, ini mau ngomongin apa tadi? Ini ya, jadi kemasannya seperti ini aja ya, tidak ada. Ini yang sangat disayangkan, seharusnya ya pakai lagi back covernya, karena dulu memang nggak perlu sih ya, mau yang penting CD-nya bisa diputar. Tapi kayaknya zaman sekarang jadi collectible item itu kadang-kadang ya enak aja ngelihatnya, ada
ada inside covernya ya. Oke, itu tadi filmnya VCD. Nah, soundtracknya juga nggak digarap asal-asalan ya. Jadi di sini ada garapannya David Foster dan ada hit singlenya yang lumayan ngehits banget yaitu Remember Me This Way. Nah, tapi sayang ini agak gelap seperti ini gambarnya. Ini ada si pamannya ya, Casper yang jahil itu ya. Di sini ada nih yang ini ya. Kemudian di belakangnya ada Casper. Di depannya ada Casper seperti itu yang ngintip. Jadi sama seperti gambar yang ini ya. Tapi menurutku ini terlalu dark ya, sesuai dengan temanya ya, gelap seperti ini. Jadi nggak terlihat fun ya untuk film anak-anak soundtracknya ini. Nah, di dalam sini ada adegan-adegannya. Ya, ada Casper dengan Christina Ricci. Kemudian ada aku lupa nama pamannya ini. Casper ini hantu-hantu jahil ini ya. Tapi jahil dan suka membunuh ya. Itu yang bikin dark. Bapaknya Christina Ricci ini, spoiler ya, akhirnya tewas gitu. Jadi hantu juga dan menjadi rumah ini. Dan ramuan untuk menghidupkan kembali yang seharusnya bisa menghidupkan Casper akhirnya ya diberikan kepada bapaknya Christina Ricci ini ya. Ini Christina Ricci ya, jadi film Halloween. Dan ketika Casper menjadi anak-anak hanya beberapa menit, itu memorable banget ya kisah adegan tersebut. Jadi Casper berubah menjadi anak laki-laki berumur 12 tahun ya. Tapi hanya beberapa menit gitu ya. Dan yang memerankan Casper menjadi manusia itu Devon Sawa ya. Dan adegan itu memorable banget sampai sekarang. Nah, adegan ketika Casper berubah menjadi manusia, jadi anak cilik, itu diiringi lagu yang sangat keren yaitu Remember Me This Way ya, yang dinyanyikan oleh Jordan Hill ya. Nah, ini kayaknya skor aja ya, skor dan diikuti oleh satu atau dua lagu ya. Di sini ada No Sign of Ghost, Corrigan dan sebagainya. Skor itu berarti musik-musik yang dipakai di film ini ya. Jadi lagu-lagunya nggak terlalu banyak dan hanya satu saja, Remember Me This Way performed by Jordan Hill ini ya. Ini diproduseri oleh The Hitsmaker. Siapa itu? Tak lain dan tak bukan adalah David Foster ya. Nah, kalau mau dengerin apa? Albumnya ya Jordan Hill, kamu harus beli ininya, kasetnya album, karena lagu Remember Me This Way itu muncul di album ini ya, album perdana Jordan Hill. Kayaknya ini one hit wonder ya si Jordan Hill ini, karena entah ya, aku nggak tahu, tapi kayaknya nggak merilis album lagi setelah hits Remember Me This Way ya, dan dia hilang di telan bumi. Tapi kayaknya ada IG-nya, aku pernah lihat ya. Nah, ini albumnya Jordan Hill, Remember Me This Way. Mungkin kamu ingat lagunya I'll make a wish for you and how it will come true, and love has just begun. Nah, Jordan Hill cantik sekali di sini ya. Oke, suaranya bukan tipikal yang Mariah atau Whitney atau Celine Dion, tapi enak didengar ya. Oke, makanya David Foster mau mengorbitkannya. Dan kasetnya atau covernya tidak terlalu macam-macam ya. Hanya ini aja tulisan-tulisan. I thank God for His many blessings and for giving me the most wonderful gifts of music. I cannot imagine one day in my life without it. Nah ya, kayaknya ada satu atau dua yang lagu setelah Remember Me This Way yang dirilis sebagai single ya, dan sering warawiri di acara musik televisi waktu itu ya. Oke, nah lagu Remember Me This Way ada di lagu ini, tapi diletakkan di bagian kedua dan di ujung ya. Dua dari ujung ada Remember Me This Way ini ya, bisa nggak baca nggak ya. Jadi paling males banget ya, tapi kayaknya ya itu alasan supaya kita dengerin lagu-lagu lain. Jadi beli album ini ya, ini oke. Kita dengerin semua albumnya, baru akhirnya lagu pamungkasnya ya, Remember Me This Way ya. Oke. Nah, mana tadi yang ini? Casper, ini original soundtrack Casper.
ya. Yang ini Jordan Hill. Lagu-lagu lainnya kayaknya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu ngehits, kecuali Remember Me This Way yang waktu itu airplay-nya luar biasa, hampir tiap hari diputer menjelang perilisan filmnya dan sebagainya, dan sangat memorable banget. Jadi ini aku rekomendasikan maksudnya filmnya, soundtracknya, dan juga album Jordan Hill ini ya, semuanya keren-keren ya, bagus. Nah, kalau kamu punya kenangannya apa? Misalnya aku kenangannya nontonnya di bioskop pada saat itu, tapi sudah gede. Ya. Mungkin kamu masih kecil ya. Oke, masih kecil nonton Casper di bioskop atau di VCD atau VCD bajakan. Jadi bisa tulis di kolom komentar apakah kamu merekomendasikan film ini untuk anak-anak zaman sekarang. Ya, Casper tentu saja ya. Everlasting gitu filmnya, soundtracknya, dan albumnya Jordan Hill ini ya. Oke. Well, itu aja ya video singkat aku kali ini. Semoga berfaedah yang bahas tentang Casper. Oke, VCD-nya, filmnya ya. Kemudian original soundtracknya dan album Jordan Hill yang memuat lagu Remember Me This Way sebagai soundtrack film Casper. Tapi tidak ada Friendly Ghost-nya. Itu ya. Itu mungkin sebabnya. Jadi lebih ke background-nya Casper. Makanya dark karena ya tidak berfokus pada Friendly Ghost ya, hantu yang ramah. Well, itu aja video aku kali ini. Semoga berfaedah ya, bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Oke, see you next video. Bye-bye.